Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir kelak. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Gina Fadila Sukmara. Di sini saya akan mengkaji surat Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai ayat 14 mengenai pendidikan dan pembelajaran. Baik, langsung saja yang pertama saya akan membacakan dulu ayatnya beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Selanjutnya mengenai asbabun nuzul ayat, saya tidak menemukan secara spesifik sebab turunnya ayat ini, namun dari beberapa literatur yang telah dibaca, saya hanya menemukan kejadian ketika ayat ini turun. Pakar tafsir Abu Hayyan mengemukakan bahwa ayat-ayat surat ini turun menyangkut pertanyaan kaum musyrikin Mekah tentang tokoh Luqman, yang memang sangat populer di kalangan masyarakat jahiliyah ketika itu. Karena yang saya kaji itu ayat 12-14, maka termasuk pula dalam asbabun nuzul surat Luqman ayat 13-19 yang berkaitan tentang kurikulum pendidikan anak. Nasihat-nasihat Luqman yang tersurat dalam Al-Quran menjadi bahan pengajaran serta petunjuk bagi umat manusia sampai sekarang. Pendidikan yang pertama kali Luqman sampaikan kepada anaknya berkaitan tentang syirik, perintah berbakti kepada orang tua, berbuat kebajikan, menjauhi larangan Allah, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kajian ilmu tajwid ayat. Yang pertama pada bacaan atayna, hukum bacaan, lin, alasannya huruf ya kasroh sebelumnya berharokat fathah, cara membacanya diwasolkan, kaidah jazariyahnya walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kulli amkana. Yang kedua, bacaan atayna, hukum bacaannya mad tabi'i, alasannya alif bersukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya memanjangkan bacaan
2 harokat. Kaidah jazariyahnya, hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wawin wahya fi nuhiha wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syatrun wa fathun qobla alfi multazam. Yang ketiga, Luqmanal hikmah. Hukum bacaannya alif lam qamariyah. Alasannya alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Cara membacanya dibaca dengan jelas dan terang. Kaidah jazariyahnya, lillami al-halani qoblal ahrufi ulahuma izharuhu fa ta'rifi qobla arba'in ma asyratin khud ilmah milibghi hajjaka wa khaf aqimah. Semua kaidah jazariyahnya saya mengutip dari Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap Ustadz Acep Iim Abdurrahim. Adapun mengenai kajian ilmu tajwid ayat, secara lengkapnya telah saya cantumkan dalam paper. Elaborasi isi kandungan ayat. Mengutip dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Surat Luqman ayat 12 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan perasaan yang halus, akal pikiran, dan pemahaman agama kepada Luqman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Luqman bersyukur kepadanya yang telah memberinya kenikmatan. Orang yang mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur kepadanya sama seperti berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Allah tidak memberinya, bahkan menyiksanya dengan sangat pedih. Kaum yang kufur hanya membahayakan dirinya sendiri karena sudah ditakdirkan untuk merasakan api neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan rasa syukur dari mereka. Rasa syukur seorang hamba tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun kepada Allah dan tidak pula akan menambahkan kemuliaannya. Sebaliknya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, balasan yang setimpal akan didapatkan. Mereka yang bersyukur berada di jalan yang menuju kebahagiaan abadi, sama seperti Luqman. Maka dari itu, Luqman bersyukur kepada Allah atas firman yang telah ia dapatkan. Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur serta mencintai Allah, sehingga Allah mencintainya juga. Pada akhirnya, ayat ini juga menjelaskan barang siapa yang bersyukur kepada Allah sama halnya dengan bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka dalam surat Luqman ayat 12 ini, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan sama halnya seperti Luqman. Karena dengan bersyukur dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan sebaliknya Allah tidak akan rugi jika ada orang yang tidak bersyukur sebab Allah Maha Kaya dan tidak butuh penyembahan dari hambanya. Sedangkan surat Luqman ayat 13 mengisahkan tentang Luqman memberikan nasihat kepada anaknya supaya dia tidak mempersekutukan sesuatu yang berkaitan dengan Allah sebab hal tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Salah satu kezaliman yang berkaitan dengan Allah yaitu menyamakan Allah dengan berhala yang sudah jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Allah adalah pencipta, penguasa alam semesta yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Dapat dinukil dari tafsir Ibnu Katsir dan Al-Quran, Kementerian Agama untuk surat Luqman ayat 13 ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah, sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kezaliman yang sangat besar. Kemudian, setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman melanjutkannya dengan nasihat berbakti kepada orang tua. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua. Selain menjelaskan tentang perintah berbakti kepada orang tua, surat Luqman ayat 14 lebih menekankan tentang perintah berbakti kepada seorang ibu. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu yang telah melahirkan dan menyusui anaknya.
Perjuangan seorang ibu dalam ayat ini digambarkan dengan kata awahan. Ditafsirkan dari ahli tafsir Mujahid, kata tersebut bermakna penderitaan mengandung anak. Senada dengan itu, Qatadah menyatakan hal itu juga dapat didefinisikan sebagai kepayahan yang berlebih-lebihan. Kepayahan yang dimaksud di sini adalah seorang ibu yang mengasuh dan menyusui anaknya setelah melahirkan selama 2 tahun. Selain itu, jerih payah seorang ibu berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta mendidik anaknya. Untuk itulah, Rasulullah SAW menegaskan agar seorang anak dapat mendahulukan perbuatan baik kepada sang ibu. Hal ini dinarasikan dalam hadis dari Baz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku wajib berbakti?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Aku bertanya, "Kemudian kepada siapa?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Aku bertanya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Aku bertanya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kepada bapakmu." Kemudian kepada kerabat yang lebih dekat. Kemudian kerabat yang lebih dekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Namun, bukan dalam arti tidak perlu berbakti dan taat terhadap seorang ayah, hanya saja karena kesulitan dan penderitaan ibu dalam mengandung, memelihara, dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami seorang bapak. Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Baiklah, kesimpulannya, dari ayat-ayat serta penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan perasaan yang halus, akal pikiran, dan pemahaman agama kepada Luqman. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Luqman bersyukur kepadanya yang telah memberinya kenikmatan. Kisah tentang Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya supaya dia tidak mempersekutukan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, sebab hal tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian, setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman melanjutkan dengan nasihat berbakti kepada orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.